Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di acara Ngobrol Perihal Islam bersama Dai Firsyah. Dan alhamdulillah kita masih melanjutkan materi kita yang di video-video sebelumnya. Ya, bisa dicek di deskripsi kita, yaitu tentang akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, perilaku yang mulia. Oke. Dan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang amanah, jujur, apalagi ya, kemudian istiqomah dan seterusnya. Bisa dicek nanti ya di deskripsi. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita masih tentang akhlakul karimah, yaitu menjawab salam dan berinfak, gemar berinfak. Oke? Sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, my brother semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Gimana teman-teman semuanya, sudah siap mendengarkan materi? Oke, kita mulai. Bismillah. Tentang menjawab salam. Teman-teman semuanya, my brother semuanya, sudahkah kita membiasakan yang namanya mengucapkan salam? Ucapan salam teman-teman semuanya dapat kita ucapkan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, tanpa pandang bulu, ya. Baik itu bayi atau usia lanjut, laki-laki ataupun wanita, anak-anak ataupun dewasa, berkendara, sedang kita berkendara pun, atau jalan, atau dan lain sebagainya, itu kita bisa ucapkan salam. Oke? Ketika orang, teman-teman, ketika orang mengucapkan salam kepada kita, ya, dengan keikhlasannya, rasanya itu suasana menjadi cair, betul tidak? Jadi serasa itu kita kayak tiba-tiba merasa seperti saudara, karena dia mengucapkan salam kepada kita, walaupun kita sambil jalan atau dimanapun atau kapanpun, ya. Kita dengan terburu-buru begitu ingin menjawabnya. Jadi pada saat kita diucapkan salam kepada kita, maka seperti rasanya ingin cepat buru-buru untuk menjawab salam tersebut. Disitulah ada suasana tersendiri, suasana persaudaraan. Jelas tidak? Oke. Ya. Jadi teman-teman semuanya, pertanyaannya adalah mengapa kita enggan atau nggak mau untuk lebih dahulu mengucapkan salam, ya, padahal itu sangat baik, ya, padahal tidak ada resiko. Memang kita ditangkap atau kita berdosa kalau kita mengucapkan salam terlebih dahulu? Tidak. Apakah kita hina kalau kita yang terlebih dahulu mengucapkan salam? Tidak. Oleh karena itu, mari kita biasakan mengucapkan salam terlebih dahulu. Jelas teman-teman? Oke. Sekarang kita masuk ke makna salam. Sebelum kita tahu makna salamnya, harus kita tahu salam seperti apa. Oke? Karena di Indonesia banyak salam, tapi yang kita akan pelajari di materi ini, di video kali ini adalah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Semoga keselamatan dan kasih sayang serta keberkahan terlimpah kepada kalian. Jadi kalau kita Jadi kalau ada orang yang ucapkan salam kepada kita, dia doain kita, lalu kita jawab, berarti kita doain juga kan? Keselamatan dan kasih sayang serta keberkahan terlimpah kepada kalian. Jelas teman-teman? Oke. Secara bahasa teman-teman semuanya, arti salam adalah keselamatan, kemudian kedamaian, kemudian ketentraman dan keamanan. Oke? Sehingga sangat bagus kalau kita mengucapkan salam, terbiasa untuk mengucapkan salam. Sekarang teman-teman semuanya, kita masuk ke pentingnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, itu pentingnya salam. Pentingnya salam, ya. Salam sekarang teman-teman itu sudah menjadi seperti adat, seperti kebudayaan, ya, karena sudah tidak asing lagi di telinga kita, ya. Karena kita rajin dengar tuh kalau ada pidato pasti salam dulu, assalamualaikum. Ceramah, mengantarkan pembicaraan, ya, sapaan dan seterusnya,
itu sudah lumrah kita dengarkan, sudah terbiasa kita mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya seperti selamat pagi, punten, bagaimana sih pengucapannya? Kemudian permisi, tabe gitu kan. Itu adalah sesuatu yang sudah lumrah, sudah terbiasa. Maka biasakan juga salam. Sekarang, mengapa kita wajib menyebarkan salam? Oke. Mengapa kita wajib menyebarkan salam? Jawabannya adalah pertama, karena merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi dan rasul, serta para penghuni surga. Kita mau jadi penghuni surga? Biasakan salam. Kemudian kedua, sarana pengikat persaudaraan. Jadi jelas kalau kita rajin saling sapa, saling memberi salam, maka persaudaraan kita seperti terikat. Walaupun bukan saudara asli, tetapi serasa saudara. Itulah bagusnya bila kita membiasakan mengucapkan salam. Jelas teman-teman? Kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut yang pembahasan selanjutnya. Masih tentang akhlakul karimah, yaitu membiasakan berinfak. Oke. Kita kadang tuh teman-teman ya, biasa lihat ada kotak infak, apalagi kotak celengan biasanya kan. Maka kita sisihkan uang kita untuk berinfak, ya. Itu sangat bermanfaat teman-teman. Bagi siapa? Bagi kemajuan Islam. Kita infak untuk kemajuan Islam. Seperti apa? Membangun masjid, menambah sarana ibadah, memperbaiki sarana ibadah kita. Makin enak rasanya kalau sholatnya ber-AC, berkipas, bercat, kan? Enak dilihat. Maka itu sarana, ya. Perbaiki sarana, itulah infak kita. Kemudian pengelolaan madrasah, pembangunan sekolah, TPQ, ya, TPA gitu kan di wilayah-wilayah kita itu, maka biasakan berinfak untuk kemajuan Islam, ya, semata. Untuk kemajuan Islam semata. Sekarang teman-teman, my brother semuanya, sekarang kita masuk ke pengertian infak. Apa sih pengertian infak? Ya, secara definisi teman-teman semuanya, infak adalah membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sekali lagi, membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan agama Islam. Jika kita melaksanakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dilipat gandakan amal kita sampai 700 kali, bahkan berlipat-lipat kali di saat kita berinfak dengan ikhlas dan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Sekarang kita masuk ke infak yang dikeluarkan. Teman-teman semuanya, my brother semuanya, infak sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada orang yang beriman dari hasil usaha yang baik. Dari hasil usaha yang baik. Bukan hasil curian, hasil korupsi, ya, dan seterusnya yang kurang tidak baik, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Wahai, ya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Maka infaklah, ya, berupa harta benda yang terpilih dan yang terbaik, yang kita cintai, yang kita sukai. Oke, jelas? Harta kita infakkan. Walaupun, ya, bisa berinfak secara pikiran, secara ilmu, secara secara fisik, kekuatan, tetapi yang dimaksud di sini adalah infak seperti harta yang kita cintai, yang kita sukai, duit misalnya, ya. Oke. Kemudian kita masuk macam-macam. Terakhir, infak bermacam-macam, ya. Pertama adalah
bentuknya memberikan sumbangan untuk pembangunan sarana umum, ibadah, sekolah, rumah sakit, madrasah, dan panti asuhan. Kemudian kedua, memberikan santunan kepada anak yatim piatu seperti beasiswa, ya, makanan, dan seterusnya, pakaian, dan seterusnya. Kemudian memberikan infak untuk kepentingan umum seperti jalan raya, membangun pasar, dan seterusnya. Itu sangat baik sekali. Oleh karena itu biasakan berinfak. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah sudah selesai semua pembahasan kita. Kita lanjut insya Allah ke materi-materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, like, share, and comment jika video ini bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.